Kenalkan, nama saya Agus Salno. Saya Dewi. Saya Apriani Tiara Ningtyas. Kenalkan, nama aku Putri. Pada video kali ini akan membahas tentang pandemi COVID-19. Masalah pandemi COVID-19 ini, APD menjadi salah satu bagian penting di rumah sakit, terutama bagi tenaga medis. Lalu, kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Sudah tahukah kamu apa itu coronavirus atau COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Lalu, apa saja gejalanya? Ya, diantaranya demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Kita dapat menghindari virus ini dengan cara mencuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, menggunakan masker, melakukan social distancing atau physical distancing, lalu konsultasi dengan dokter. Permasalahan di rumah sakit diantaranya tenaga medis kekurangan APD. Lalu, kontribusi apa yang bisa kita lakukan kali ini? Kita dapat melakukan dengan cara plan, do, check, action. Pertama, kita ada sedikit plan, yaitu yang pertama melibatkan UMKM rumah dalam pembuatan APD. Yang kedua, rencana yang kedua kita memastikan UMKM dapat membuat APD sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, karena APD memiliki standar-standar tersendiri. Yang ketiga, APD disebarluaskan di sekitar wilayah produksi berupa fasilitas kesehatan yang tersedia. Oleh sebab itu, makanya kita perlu adanya suatu perencanaan nanti. Selanjutnya, untuk kita membuat perencanaan PDCA. Selanjutnya pada kita ada step mendata UMKM lewat pemerintah daerah dibantu dinas terkait. Selanjutnya, bahan baku disediakan pemerintah sesuai standar APD. Yang selanjutnya, memastikan bisa membuat APD yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki andil di dalam hal ini berupa pelatihan dan sebagainya. Selanjutnya, memastikan dalam pengerjaan menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah juga sebagai pengepul dibantu dinas terkait dan mendistribusikan ke fasilitas kesehatan di sekitarnya. Untuk tahap cek, kita memastikan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, memastikan bahwasanya sistem ini ternyata dapat sedikit mengurangi kelangkaan APD. Selanjutnya, memantau kendala-kendala dari program ini apakah masih ada. Pada tahap action, yang pertama, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pelaksanaan UMKM. Yang kedua, memperbaiki APD yang dihasilkan agar lebih sesuai dan aman. Yang ketiga, mengevaluasi dan menindaklanjuti pendistribusian APD agar lebih merata. Yang keempat, menindaklanjuti keberjalanan UMKM ini. Kemudian, terkait masalah pengolahan pembuangan limbah APD, pada kelompok kami memberikan tema insenerator terintegrasi atasi limbah APD rumah sakit saat pandemi. Ini yang dimaksudkan adalah melalui insenerasi terintegrasi bekerja sama dengan rumah sakit yang sudah mempunyai insenerator. Diharapkan bisa menjadi solusi untuk pembuangan limbah APD rumah sakit yang masih terkendala. Kemudian pada tahap plan, yang pertama, perencanaan kebijakan penggunaan insenerator rumah sakit
yang terintegrasi dengan rumah sakit lainnya. Yang kedua, perhitungan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang masih mempunyai masalah pembuangan limbah. Yang ketiga, pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki limbah berlebih dengan rumah sakit yang memiliki insinerator mandiri. Yang keempat, perencanaan SOP terkait. Yang kelima, perencanaan anggaran yang mungkin akan dikeluarkan. Yang keenam, perencanaan kebijakan baru jika insinerator terintegrasi ini kewalahan dalam menangani limbah rumah sakit. Pada tahap do, yang pertama, melaksanakan program pengelolaan pembuangan limbah APD rumah sakit. Yang kedua, melakukan pengawasan secara ketat agar program ini sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, menerapkan kebijakan yang sudah direncanakan. Yang keempat, menerapkan anggaran yang tepat sesuai dengan perencanaan. Yang selanjutnya, usulan mengenai kontribusi dalam pengelolaan limbah APD rumah sakit dari metode PDCA yaitu C. Cek, memeriksa, merupakan tahap ketiga setelah do pada siklus PDCA. Cek berarti mengukur seberapa efektifnya program insinerasi dalam upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit dan untuk mengetahui hasil penerapan program yang diusulkan. Kami mengusulkan 5 kontribusi untuk tahap cek kali ini. Yang pertama, melakukan pemeriksaan keberjalanan program insinerasi dalam upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit. Yang kedua, melakukan pengawasan pengelolaan limbah APD rumah sakit dalam program insinerasi tersebut. Yang ketiga, melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan dari penerapan program insinerasi dalam upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit. Yang keempat, melakukan penilaian hambatan pada pelaksanaan program insinerasi dalam upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit. Yang kelima, melakukan analisis hasil temuan dari pelaksanaan program insinerasi dalam upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit. Untuk mengetahui keefektifan program, kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dari segala pihak yang berkaitan. Jika hasil yang didapat masih belum jelas, kita dapat mencoba mengulangi tahap do untuk kembali melakukan cek ulang. Jika hasil sudah memuaskan, maka kita dapat melaju ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, A. Action atau act, bertindak, merupakan tahap final dari siklus PDCA. Action berarti mengimplementasikan hasil dari penerapan program insinerasi secara menyeluruh. Kami mengusulkan 3 kontribusi pada tahap action kali ini. Yang pertama, mendokumentasikan semua hasil yang didapat selama program insinerasi diterapkan dalam upaya pengelolaan limbah APD. Yang kedua, membuat suatu rekomendasi berupa masukan, kritik, maupun saran untuk permasalahan yang serupa dalam rangka upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit di waktu yang berbeda. Yang ketiga, melakukan tinjauan ulang manajemen penerapan program insinerasi dalam upaya pengelolaan limbah APD rumah sakit. Jadi, hasil dari tahap action ini sebagai bentuk manajemen secara berurutan agar suatu sistem atau program yang diterapkan dari suatu kegiatan mencapai kestabilan dan dapat melihat perkembangannya secara terus-menerus.